Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini dengan Bu Husnul dalam pelajaran tematik tema 7 subtema 3. Namun sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Tema 7 subtema 3. Nah, perlu diketahui bahwa komunikasi itu sangat penting ya untuk kita melakukan suatu kegiatan, untuk kita berhubungan dengan orang yang di sekitar kita. Maka komunikasi itu tentu sangat penting. Walaupun di sekitar kita banyak sekali terdapat perbedaan-perbedaan, entah itu perbedaan suku, perbedaan keragaman agama, dan juga adat istiadat. Namun itu tidak akan membuat kita terpengaruh, kita tetap bersatu. Baiklah, mari kita pelajari tentang perkembangan teknologi komunikasi tema 7 subtema 3. Perlu kita ketahui bahwa komunikasi itu sangat penting ya anak-anak. Sangat kita butuhkan ketika kita berhubungan dengan orang di sekitar kita. Walaupun terdapat banyak perbedaan, diantaranya keragaman suku, keragaman bahasa daerah, dan juga adat istiadat, serta keragaman agama. Namun itu tidak akan membuat kita terpecah belah. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baiklah, yang akan kita pelajari yang pertama yakni tentang keberagaman karakter. Kita tahu bahwa karakter itu sama dengan sifat seseorang ya. Ada yang mempunyai sifat pemberani, pendiam, pemalu, mudah bergaul, dan lain-lain. Tentunya anak-anak juga memiliki karakter atau sifat dan juga ciri masing-masing ya. Jadi tidak selalu sama. Bahkan dalam setiap keluarga pun seorang kakak dan adik mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang suka marah, ada yang penyabar, juga ada yang humoris. Berikutnya yakni keberagaman jenis sifat dan juga ciri-ciri. Sopan yang pertama ya. Sopan itu ciri-cirinya bagaimana? Orang yang sopan itu biasanya menghormati orang lain dalam setiap tingkah lakunya, perbuatannya itu selalu menghormati dan juga menghargai orang lain. Berikutnya yakni rendah hati. Ciri-ciri orang yang rendah hati yakni tidak sombong ya, selalu menghargai orang lain. Berikutnya yakni humoris. Nah, humoris ini adalah ciri-cirinya yakni suka bercanda, suka mencairkan keadaan menjadi lebih santai, tidak tegang. Nah, seperti itu. Biasanya orang humoris ini banyak temannya ya. Berikutnya yakni perbedaan keterampilan. Nah, setiap manusia pasti mempunyai keterampilan yang berbeda-beda atau bermacam-macam ya. Kolaborasi merupakan bekerja sama dengan memadukan perbedaan keterampilan yang ada. Misalkan kalau kalian di rumah mempunyai keterampilan membuat suatu kerajinan misalkan, nah seperti kemarin yang dipelajari tentang membuat boneka flanel, nah itu bisa kalian menyempurnakan keterampilan kalian. Berikutnya yakni kemampuan setiap orang itu berbeda-beda, namun tidak menghalangi kita untuk bekerja sama satu sama lain. Nah, apa saja jenis keterampilan yang dimiliki orang? Biasanya yang pada umumnya adalah keterampilan membatik. Nah, keterampilan seni batik. Ini membutuhkan ketelitian ya, dengan menggunakan alat yang bernama canting. Nah, seperti itu. Berikutnya keterampilan memainkan alat musik yang Ibu contohkan di sini yakni gamelan. Nah, gamelan ini juga tidak hanya dikenal di dalam negeri saja, tetapi wisatawan mancanegara juga tertarik
bahkan mencoba untuk memainkan gamelan. Berikutnya yakni keterampilan anyaman. Menganyam, seni menganyam bisa untuk menghasilkan benda-benda yang ada di rumah kalian, misalkan tudung saji, keranjang, dan sebagainya. Nah, ini keterampilan membuat kue. Nah, ini pasti anak-anak gemar ya membuat kue. Jadi kalian bisa manfaatkan momen daring di rumah, membantu ibunya untuk membuat kue ya. Berikutnya yakni keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama yang akan Ibu ulas yakni keragaman suku bangsa. Kita tahu bahwa kita hidup tidak hanya di satu wilayah saja, tapi banyak berteman juga dengan yang ada di wilayah tertentu. Nah, itu yang disebut suku bangsa. Kalau kita bersuku bangsa Jawa, tapi teman kita bahkan mungkin ada yang berasal dari Papua, yakni bernama suku Asmat. Nah, berikut Ibu jabarkan suku bangsa dan daerah asalnya. Yang pertama ada suku Sunda, berasal dari daerah Jawa Barat. Kemudian suku Jawa yang mendiami wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Berikutnya ada suku Batak. Suku Batak ini menempati wilayah Sumatera Utara, di Medan dan sekitarnya ya. Kemudian suku Bugis dari Makassar atau Sulawesi. Ada suku Dayak dari Kalimantan. Nah, Ibu ingin meluruskan ya, kadangkala kita belum tahu ya, suku Dayak itu dari Papua loh. Ternyata bukan, suku Dayak itu dari Kalimantan ya. Ada suku Gayo yang berasal dari Aceh. Kemudian suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Sedangkan suku Rote ada di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir suku Asmat yang berasal dari Papua. Ada banyak suku sebenarnya ya, tapi yang Ibu ambil contoh yang ada 10 ini ya. Nah, sekarang keragaman rumah adat. Tentunya setiap wilayah mempunyai rumah adat ya, tertentu ya. Sebetulnya ini sekarang di zamannya sudah tergerus ya oleh zaman ya. Karena ya memang sudah banyak terdapat bangunan-bangunan yang dengan arsitektur modern. Nah, tapi kita perlu melestarikan dan juga memahami apa saja rumah-rumah adat di Indonesia. Yang pertama yakni rumah adat Joglo ada di daerah Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Bisa kalian perhatikan sekarang rumah adat Honai dari Papua. Nah, seperti buletan-buletan itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada rumah adat Minangkabau, biasa disebut dengan rumah gadang dari Sumatera Barat, di Kota Padang dan sekitarnya. Berikutnya ada rumah adat yang bernama Krong Bade, berasal dari Aceh. Mirip dengan rumah adat yang di Kalimantan ya, dibuat seperti rumah panggung. Mengapa? Karena biasanya rumah-rumah dengan arsitektur seperti itu untuk menghindari serangan binatang buas, makanya dibuat seperti panggung. Nah, walaupun berbeda suku, bangsa, dan adat istiadat, tetap kita harus saling menghargai, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang perkembangan teknologi komunikasi, juga perbedaan dan keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Namun itu semua tidak menjadikan kita terpecah belah ya, tetap kita bersatu. Sebelum mengakhiri materi kali ini, silahkan mengerjakan LKS evaluasi PPKN subtema 3 pada halaman 64 sampai 65 khusus Romawi 1 dan 2. Baiklah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tetap belajar di rumah.
memanfaatkan keterampilan yang ada untuk kalian bisa mengembangkan bakat kalian masing-masing. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.